perkenalkan, nama saya Rosie Eka Cayanti dari Prodi D3 TLM dengan nomor NIM 103. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi diksi. Nah, penasaran kan apa saja sih yang perlu dipelajari dalam diksi ini? Kalau begitu, yuk simak videonya. Berikut adalah mind mapping dari diksi. Nah, di sini terdapat pengertian, syarat pemilihan kata, syarat penulisan, dan juga ada hukum KPST loh. Diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan suatu gagasan. Tujuan dari diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Dan salah satu fungsi dari penggunaan diksi adalah mencegah adanya perbedaan penafsiran atau kesalahpahaman antara pembaca dengan penulis atau pendengar dengan pembicara. Tentu saja dalam menggunakan diksi terdapat syarat pemilihan kata. Lalu, apa saja sih syaratnya? Sebuah kata tentunya akan lebih jelas jika pilihan kata yang digunakan tepat dan sesuai. Untuk itu, ketepatan dan kesesuaian menjadi syarat dari pemilihan kata dalam diksi. Dalam ketepatan kata, yang dipilih harus tepat, sebab dalam ketepatan bertujuan agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Dalam kesesuaian, kita harus bisa memilih kata yang sesuai dengan kondisi yang terjadi dan menuntut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesempatan dan kondisi atau keadaan pembaca. Nah, selain syarat pemilihan kata, dalam diksi juga terdapat syarat penulisan. Syarat tersebut antara lain 1. Makna denotatif dan konotatif. 2. Makna umum dan makna khusus. 3. Kata konkret dan kata abstrak. 4. Sinonim. 5. Kata kajian dan kata populer. 6. Jargon dan slang. Makna denotatif. Makna ini merupakan kata yang didasarkan atas penunjuk yang lugas pada sesuatu yang bersifat objektif. Dengan kata lain, makna denotatif adalah makna yang sebenarnya. Sedangkan makna konotatif merupakan makna kata yang mempunyai makna lain di baliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata lain. Dengan kata lain, makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya. Makna ini biasanya digunakan dalam puisi agar membuat puisi lebih indah dan menarik. Contohnya, seperti Pak Rizal menjadi tangan kanan polisi untuk membantu mencegah kasus penculikan. Nah, pada kata tangan kanan memiliki arti orang kepercayaan ya, bukan sebagai tangan kanan yang dimiliki manusia. Selanjutnya adalah makna umum. Nah, makna ini memiliki arti kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang cukup luas. Disebut juga dengan hipernim. Contohnya adalah pada kata ikan. Nah, ikan di sini memiliki makna yang lebih luas daripada mujair dan lele. Ikan tidak hanya mujair dan lele, tetapi masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya makna khusus. Nah, makna ini merupakan kata yang memiliki ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Nah, disebut juga dengan hiponim. Kata konkret. Nah, dalam KBBI sendiri, konkret memiliki pengertian benar ada atau berwujud nyata. Sementara kata konkret secara umum adalah kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Contohnya seperti sepeda motor, pesawat, makanan, lampu, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah kata abstrak.
Menurut KBBI sendiri, abstrak diartikan sebagai tidak berwujud atau tidak berbentuk, sehingga kata abstrak dapat diartikan dengan kata yang memiliki acuan berupa pengertian atau teori konsep. Contohnya seperti cinta. Nah, teman-teman nih, apakah cinta bisa diukur seberapa besar atau seberapa luas cinta itu? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Oleh karenanya, cinta merupakan kata abstrak. Selanjutnya adalah sinonim. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi nih mengenai sinonim. Sinonim adalah bentuk kata yang maknanya mirip atau sama dalam bentuk lain. Singkatnya, sinonim adalah persamaan kata. Contohnya seperti bohong sama dengan dusta. Dari sini dapat dilihat bahwa bohong memiliki persamaan makna dengan dusta. Lalu, buruk sama dengan jelek, pandai sama dengan pintar, dan masih banyak lagi. Syarat penulisan diksi selanjutnya adalah kata kajian dan kata populer. Kata kajian sendiri merupakan kata yang dipakai oleh para ahli atau ilmuwan dalam bidangnya, sedangkan kata populer adalah kata yang biasanya digunakan oleh masyarakat secara umum. Nah, untuk syarat yang selanjutnya terdapat jargon dan slang. Nah, apa sih perbedaan jargon dan slang sendiri? Jargon yaitu kosakata khusus yang digunakan di bidang kehidupan lingkungan tertentu, tetapi tidak dipahami oleh kalangan yang lainnya. Misalnya digunakan dalam dunia pendidikan dan dalam dunia kesehatan. Sedangkan slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus, rahasia, dan terbatas. Biasanya, slang digunakan di kalangan anak muda, misalnya seperti baper, mager, bucin, dan masih banyak lagi yang tentunya sering digunakan oleh anak muda. Itulah syarat-syarat penulisan diksi. Yang selanjutnya adalah hukum KPST. Hukum KPST. Nah, hukum ini adalah kaidah peluluhan atau penghilangan fonem kata dasar yang berawalan K, P, S, ataupun T saat diberi awalan me atau pe. Dalam hukum KPST terdapat dua aturan, antara lain aturan yang pertama. Dalam aturan pertama dinyatakan bahwa huruf pertama kata dasar berawalan KPST yang diikuti vokal akan luluh jika mendapat awalan me ataupun pe. Nah, dalam awalan me contohnya 1. Me ditambah dengan kerja ditambah dengan akhiran an, maka akan luluh menjadi mengerjakan, bukan mekerjakan. Begitu juga untuk awalan P, S, ataupun T. Dan dalam awalan pe, contohnya pe ditambah dengan pasti ditambah dengan akhiran an akan menjadi pemastian, bukan pepastian. Oke, yang selanjutnya adalah aturan kedua. Nah, dalam aturan ini dinyatakan bahwa huruf pertama kata dasar berawalan P yang diikuti oleh konsonan R tetap akan luluh jika mendapat awalan P. Nah, contohnya seperti dalam P ditambah dengan protes. Nah, maka akan luluh menjadi pemrotes. Yang kedua, P ditambah dengan produksi akan meluluh menjadi pemroduksi ya, bukan peproduksi. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Nah, semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk saudara-saudara semuanya ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.